Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Anak Tuhan. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Jenderal Komjen Pol Dharma Pongrekun, dimana dia memberitahu hal yang sangat-sangat luar biasa di luar pemikiran rakyat Indonesia. Dan ini banyak yang tidak tahu bahwa elit global itu sudah menjajah dan juga sudah mengatur, mengontrol Indonesia by system, yang terutama by hukum ya, dan di hukumnya. Dan di sini juga banyak, bukan by hukum aja, dan juga segala macam seperti kesehatan, seperti pendidikan juga, dan juga seperti gereja-gereja itu diatur oleh elit global. Ini banyak kita yang nggak tahu bahwa elit global ini dipakai oleh iblis supaya firman Tuhan itu mati ya saudara-saudara, dan tidak ada lagi yang percaya oleh firman Tuhan. Dan juga iblis ini supaya buat manusia ini sibuk untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Ini sangat-sangat di luar pengetahuan kita dan di luar alam sadar kita. Mungkin sebelum ke pembicaraannya, saya ingin membacakan dulu satu renungan firman Tuhan. Firmannya ada di Yosua 1 ayat 9 yang berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah getah dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Yang artinya adalah beranilah, sebab Tuhan nyata tuntunan dan penyertaannya. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung aja kita ke pembicaraannya bersama Bapak Jenderal Komjen Pol Dharma Pongrekun. Langsung saja kita simak videonya. Di tangan saya saat ini ada sebuah buku tebal sekali nih, dan di sini tertera ada logo Presiden Republik Indonesia. Dan di sini tertulis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dan rupanya ini adalah bagian daripada Undang-Undang Omnibus Law. Dan rupanya ini adalah sebuah payung hukum. Payung hukum itu artinya seperti kalau kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, cuaca kalau tidak baik, dikatakan bahwa kita bawa payung dulu sebelum hujan. Dan rupanya ini adalah preliminary daripada persiapan. Dan saya membaca sebuah artikel pendek di sini yang dibawa oleh narasumber kita hari ini, dikatakan bahwa WHO Pandemic Treaty menjadi topik paling bikin cemas rakyat akhir-akhir ini. Karena Pandemic Treaty ini adalah strategi terselubung asing yang bisa berpotensi membuat hilangnya kedaulatan negeri kita. Dan WHO Pandemic Treaty akan berlaku pada bulan Mei 2024. Jadi pada waktu rekor ini berjalan sekitar pertengahan Februari, berarti kita punya sekitar 2,5 bulan lagi. Ya, kita sambut narasumber kita hari ini, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Selamat datang kembali. Terima kasih Bu, Dharma. makasih Pak Pendeta. Apa kabar Pak Jenderal? Baik, Ya, baik, puji baik Tuhan. sekali. Yes, senang sekali bisa bertemu kembali dalam suasana yang segar hari ini. Segar. Sama Bapak Ibu juga segar. Ya, puji Tuhan. Nah, tempo hari pada waktu tahun lalu kita sempat ngomong-ngomong panjang dan lebar tentang kesehatan dan juga tentang pendidikan. Itu rupanya menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat banyak orang loh. Yes. Puji Tuhan. Dan sampai saat ini saya melihat banyak sekali komentar-komentar yang up to date yang masih diberikan oleh netizen untuk perbincangan itu. Semoga perbincangan hari ini akan menjadi berkat juga ya. Amin. Dan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Jenderal, ini hari ini kita bertemu dalam suatu nuansa yang baru. Saya mendengar bukan cuma tentang dua salinan ini, tetapi konon katanya ini butuh kejelasan bahwa Jenderal berencana untuk menjadi salah satu calon gubernur DKI 1. Bakal calon ya. Bakal calon. Bakal calon. Ya. Iya, Oke. benar sekali. Ya? Oke. Wow. Iya. Iya, berarti akan ada suatu pertarungan politik nih nantinya pada sekitar bulan berapa nih? Direncanakan bulan November 2024 ya. Saya dengar sesuai jadwal itu November 2024. Iya. Namun ada kabar burung akan dimajukan ke September. Alasannya kenapa? Saya kurang tahu pasti.
I see. Iya, iya. Dan ini merupakan bagian daripada serangkaian pemilihan umum Indonesia, Pilkada. pilkada ya, Ya, pilkada serentak. dari pemilihan presiden, kemudian anggota DPR, Ya, DPRD, dan nanti ujung-ujungnya adalah pilkada serentak di Ya. seluruh Republik Indonesia. Betul. Boleh tahu alasannya kenapa ketika udah waktunya untuk purnawirawan kemudian kok beralih untuk mau mencalonkan diri menjadi DKI 1? Ya, sebenarnya pada dasarnya saya terpanggil karena banyak dorongan ya dari masyarakat yang ingin memastikan bahwa kehidupan ke depan itu terjamin keselamatan tubuh dan jiwanya. Oke. Ya, dan karena saya banyak tahu mengenai agenda-agenda ke depan, apa yang akan terjadi, maka alasan utama saya untuk mengikuti untuk berjuang dalam Cagup DKI 1 ini adalah untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita. Itu Kenapa? kata-kata yang cukup strong banget ya, sangat kuat banget. Menyelamatkan jiwa keluarga kita. keluarga yang ada di Jakarta sini. Ya, tentunya di Ya. Jakarta, karena alasan adanya agenda WHO Pandemic Treaty, seperti tadi yang disampaikan, yang akan di-voting pada bulan Mei 2024 yang akan datang. Ya, berarti di votingnya ini di New York sana nanti, di kantor WHO itu adanya PBB. di Swiss, Pak. Oh, di Swiss, di Iya. Davos itu ya. Davos. Alright, iya. Swiss. Oke. Berarti apa yang Jenderal semestinya harapkan dari hasil daripada voting WHO Pandemic Treaty ini? Justru saya sangat tidak berharap Indonesia mengikuti. Oh, Dan kalau perlu keluar, karena ini masih statusnya lamaran. Jadi artinya apa? Sampai dengan tanggal bulan Mei tersebut, 2024. ketika Indonesia keluar, maka Indonesia tidak akan terikat. Oke. Karena ada 11 negara yang sudah mengeluarkan diri. Boleh tahu nggak Jenderal dari 11 negara itu siapa saja dan apa sebenarnya alasan mereka keluar daripada Pandemic Treaty? Saya sampaikan aja ya yang negara yang cukup penting ya. Untuk blok timur Rusia, Rusia, oke. untuk blok baratnya New Zealand, Wow, Selandia Ya, Baru, New Zealand. ya. Ya. Slovakia ada, Estonia ada. Tapi itu perwakilan itu artinya apa? Mereka tahu bahwa konstitusi mereka untuk melindungi rakyat tidak mengizinkan rakyatnya kedaulatan kesehatannya diserahkan kepada WHO. Ini kita kembali ke pokok bahasan nih tentang bakal calon DKI 1. Baik. Jakarta itu kota yang kita tahu bahwa ini kota yang sangat menarik banget. Ada suatu magnet gitu. Dan ini seperti kalau dianggap bahasa sehari-hari itu ini kota yang sangat seksi gitu. Yang mana bisa mendatangkan opportunity begitu banyak dan begitu banyak orang-orang kaya di Indonesia yang tinggal di Jakarta, perusahaan-perusahaan bukan cuma nasional tapi multinasional. Dan ini kota yang memiliki APBD yang tertinggi di Indonesia tentunya. Karena sampai dengan hari ini Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, tentunya Jenderal untuk menjadi bakal calon DKI 1 itu tentunya akan berhadapan dengan berbagai macam lawan-lawan yang lain juga nih. Ya. Nah, apa yang akan membedakan Jenderal dengan lawan-lawan yang lain sehingga orang-orang di Jakarta ini yang beraneka ragam ini ada yang sangat pintar sekali, sangat kaya sekali, sangat agama sekali, dan kemudian atau bahkan yang maaf kata tidak berpendidikan sama sekali ini. Banyak range-nya. Apa yang Jenderal akan berikan? Tentunya visi misi. Saya menawarkan visi misi yang sudah saya paparkan ya. Bahwa visi saya adalah selamatkan jiwa keluarga kita. Saya akan memastikan lewat melindungi, melayani, dan mengayomi. Misi yang pertama, bebas beribadah dimanapun dan kapanpun, tanpa boleh dihalangi oleh pihak manapun. Berarti nanti kalau misalnya Jenderal Itu akan misi yang pertama. kalau Jenderal akan menjadi DKI 1, maka kalau ada sampai ibadah di rumah-rumah ditutup, Jenderal akan turun tangan gitu. Saya akan turun tangan. Untuk melakukan apa? Mengendorse dan mengizinkan ibadah itu berlangsung. Ya, tentunya seperti visi saya itu yang saya tawarkan. Ya. Ya. Tapi tentunya tidak berseberangan dengan apa yang sudah diputuskan dalam Kementerian Keagamaan juga kan? Kalau misalnya seperti itu. Kan setiap wilayah itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Betul. Sehingga kita pun boleh membuat perda. Ya, untuk mengatur keselamatan rakyat kita. Bukan berarti peraturan itu dibuat kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh rakyat, lalu kita harus terpaku pada aturan yang dibuat. Jangan pemimpin bikin ribet
warganya dengan peraturan, segala macam peraturan. Oke. Ya. Karena yang terasa oleh rakyat justru demikian. Hmm. Bahkan terasa menekan. Ya. Orang mau usaha minta izinnya lama-lama dan sebagainya, dan segala macam proses perizinan yang memerlukan mengeluarkan pelicin. Ya. Ya, Mau usaha aja susah. Ya. Sudah berusaha juga dibikin susah. Ya, dengan kenaikan pajak yang tidak masuk akal. Gitu. Apalagi setelah di masa pandemi kemarin ada aturan 50%, 25%, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan alasan melindungi rakyat. Ya. Karena kan keselamatan rakyat itu harus menjadi prioritas, Pak. Dan hukum tertinggi. Baik. Ya, salus populi suprema lex esto, Pak. Nah, ini yang perlu Bapak perdalam ini. Jiwa Bapak seorang pendeta, jiwa ini berharga di mata Tuhan. Pasti. Amin. Nah, justru itu. Iya. Itu yang harus dieksplor. Itu yang saya tawarkan. Kenapa kok saya di situ? Bukan sekedar ingin menjadi gubernurnya, tidak. Karena ini saya sedang memperjuangkan keselamatan jiwa keluarga saya. Dan otomatis kalau Bapak mau bergabung, jiwa keluarga Bapak yang sedang Bapak perjuangkan, bukan saya. Kalau saya hanya seorang dharma, hanya satu jiwa. Tapi banyak jiwa-jiwa lain yang perlu kita selamatkan. Lewat apa? Lewat peraturan-peraturan yang melindungi mereka. Karena ke depan nanti ada peraturan-peraturan yang tidak akan melindungi kita. Termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Iya. Ini yang concern saya. Saya terpanggil karena jiwa. Kalau nggak perlu saya. Kalau memang ada yang mau menjamin keselamatan warga Jakarta, saya mundur. Ya. Ya. Baik. Jadi bukan karena jabatannya, Pak, ya, karena Ya. fungsinya, Pak. Baik. Oke, Catat jelas. ya. Jadi lebih berfungsi untuk masyarakat. Ya. Oke. Kemudian misi yang kedua? Misi yang kedua adalah mencabut kalau diperlukan dan atau memperbaiki ya setiap kebijakan yang sudah ada yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Gubernur DKI dipilih langsung oleh rakyat, maka si gubernur suka tidak suka dia maju untuk melindungi rakyatnya. Ya. Bersinggungan, dia harus protek rakyatnya. Kalau Jenderal sekarang lihat dengan memperbaiki kembali kebijakan yang tidak pro rakyat, misalnya bisa nggak disebut satu aja? Apa tuh saat ini yang Jenderal lihat yang tidak pro rakyat? Banyak sekali ya, satu aja ya. Satu aja. Tidak mau divaksin, dipecat. Guru dipecat, banyak yang ngadu. Karena nggak mau vaksin, dipecat. Yang tidak pro rakyat, orang tua yang anaknya mau divaksin menolak, anaknya disuruh keluar dari sekolah. Ya, mau bekerja harus divaksin. Apakah itu tidak? Wow. Itu kan masalah iman, Pak. Ya, itu kan jiwa, Pak. Karena menurut Jenderal vaksin itu Racun. adalah Racun. dan hak asasi manusia untuk Untuk membuat menolak. keputusan mau atau tidak mau untuk mau menjadi tidak mau. vaksin. Artinya begini, silahkan bagi yang mau, bagi yang tidak. Karena apa? Buat saya dan seharusnya kita semua mengambil keputusan berdasarkan Berdasarkan iman. iman. Jadi hidup kita adalah rangkaian keputusan Betul. dan keputusan menyangkut iman. Jadi apapun keputusan kita itu adalah gambaran iman kita. Itu yang saya ingin. Kata-kata ini bisa dicerna dengan baik. Apapun keputusan kita, itu adalah gambaran iman kita. Setuju. Setuju, Pak ya? Setuju. Nah, itu. Setuju. Supaya tegas di situ, Pak. Ya. Karena kata-kata ini penting sekali. Ada powernya, Pak. Ya. Ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa iman tanpa tindakan hakikatnya adalah mati. Nah, banyak orang yang jago firman, fasih lidah, tetapi dalam prakteknya tidak ada power. Betul juga. Ya. Ya. Ya, saya tahu semua, Pak. Baik. Di selama COVID itu firman hanya jadi cerita. Hanya jadi pengetahuan. Tapi begitu praktek, semua tidak ini. Buktinya apa? Gereja tutup. Kenapa tutup? Karena gereja ternyata itu punya ADART yang dikeluarkan oleh yang menjadi produk politik. Kalau tidak, nanti ditutup. Gitu, Pak. Iya. Betul. Ya, nah, padahal di situ dibutuhkan, Pak, keteguhan iman untuk membangkitkan iman-iman para domba-domba. Dengan segala resiko. Itu tidak nampak.
Baik. Nah makanya itu tadi yang saya tanyakan, apabila mencabut kebijakan yang tidak pro rakyat, terutama misalnya contoh tadi diberikan tentang vaksin itu, tetapi bersinggungan dengan undang-undang yang sudah disahkan oleh presiden, bagaimana? Bukan berarti undang-undang itu benar. Karena apa? Undang-undang yang saya pelajari saat ini adalah melegalkan sesuatu yang tidak legal. Di mata saya undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan. Yang mana, Jenderal? Mungkin Ini. bisa ditunjukkan. Yang Ini. tentang kesehatan. Maksudnya pasal apa bunyinya? Banyak sekali kalau mau diurai. Nanti kita bikin seminar kalau mau tahu. Kalau saya pasal 4 ya, tidak boleh menolak manakala itu sudah dalam keadaan kejadian luar biasa atau wabah, tidak boleh menolak kalau ada pelayanan kesehatan. Ada di situ pasal 4. Mau saya kasih lihat? Boleh. Ya. Silakan. Pasal Jadi 4. rakyat harus menerima. Pasal 4 ayat 2 huruf ya, Bu. Jadi rakyat harus menerima Harus menerima. pelayanan kesehatan Ya. tersebut. Ya. Ini ya, Pak ya. Ini di pasal sebelumnya boleh, begini dianulir. Ya. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H. Huruf H nih. Menerima atau Menolak. berarti boleh menolak. Terus Sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadanya ya, setelah menerima dan memahami informasi setelah mengenai menerima. tindakan tersebut secara lengkap. Ya. Jadi boleh menerima Boleh atau menolak. Iya. Berdasarkan iman toh? Iya. Betul. Oke, itu kan hak asasi, Pak ya. Iya, Nah, di sini dianulir Huruf kah? H tidak berlaku pada seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular terus kepada masyarakat secara lebih luas. oke, B. Penanggulangan KLB atau wabah. KLB ini apa ya? kejadian luar biasa. Oke. Oh. Seperti pandemik. Ya suka-suka mereka. Hari ini Oh. kejadian luar biasa. Ya kalau dibilang bahwa ini KLB berarti harus taat. Oh. Ya itu loh. Jadi suka-sukanya mereka, the ruling system. Iya. Kemudian Gitu. C. Seseorang yang tidak sadarkan diri atau Nggak ada yang menakutkan, mau mereka umumkan, ya udah ikut. Ya. D. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam pembuatan keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan. Nah ini yang mereka mau Iya. ciptakan KLB itu. Jadi kayak misalnya jam malam, keadaan darurat, kayak gitu-gitu loh. Baik. Suka-suka EDE. Ya, ya. Who is the ruling system? Hah? Who is the ruling system? Ini kan sistem dari yang di endorse, di given dari apa yang merupakan given dari United Nation, itu sudah dimainkan dipraktekkan atau dimanifestasikan dalam program-program pemerintah yang kita lewati selama ini. Karena kan anggarannya dari sana. Tapi bukan hanya Indonesia berarti ya Pak. Ini seluruh dunia. Ya, Pemerintahan-pemerintahan. tergantung kekuatan pemimpinnya lah, Bu. Gitu dong. Ya, berarti nanti ini tergantung dengan presiden terpilih yang baru nih. Ya, kalau dia takut Tuhan, dia pasti berani nolak. Karena ini menyelamatkan jiwa kita. Ini kan sistem yang sedang bermain sekarang kan sistem yang di-endorse oleh kelompok antikris. Ini kan sedang menuju kepada akhir zaman. Iya, iya. Kita sedang menuju kepada tidak ada seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali menerima Tanda. ID-nya apa? Digital. Makanya kan sekarang lagi diminta suruh pasang masuk ke mendaftarkan ke aplikasi KTP digital kan? Betul. Kita mendaftarkan dapat ID kan gitu. Iya. Nah itu nanti akan terhubung dengan urusan finance, terhubung dengan e-government, terhubung dengan e-taxes, terhubung dengan Riwayat semuanya. kesehatan Ya, kita. gitu. Apakah berarti sebagai warga negara kita punya opsi untuk tidak mendaftarkan iktp? Pilihan imannya apa? Kita bicara iman ya. Kalau saya tidak. Bapak punya pilihan, tapi ada resiko. Apa resikonya Pak? Tidak bisa membeli dan menjual. Semua nanti sistem ada di handphone Bapak. Loh ibu beli online, Iya, pesen iya. Gojek, itu kan sudah rangkaian sistemnya. Tinggal satu yang belum, Apa tuh? pasang chip. Kalau sudah pasang chip, Bapak sudah daftar digital Digital KTP. Baru pemasangan chip. Berarti secara perlahan tapi pasti kita disudutkan sampai nggak bisa bergerak nih. Ya, itulah hebatnya mereka. Kita digiring ke kota, Iya. diberikan segala kenyamanan dunia. Oh. Ya. Ingat ya? Urbanisasi. Ya, diberikan kenyamanan dunia, lampu gemerlapan. Iya. Ya, padahal kita untuk makan, mencari kehidupan, itu di mana saja, bahkan di desa, di pegunungan. Yang penting apa? Ada tanah. Dulu tongkat menjadi tanaman. Betul. Sekarang
tanaman jadi tongkat. I see. Jadi kita bisa hidup, hanya yang kita perlukan adalah makan. Dan makan itu sebenarnya Pak, kita peroleh tidak perlu pakai dengan uang. Kalau Tanam bercocok saja. tanam kita Seharusnya bisa kalau iya betul. makan hasil cocok Ya, tanam kita. Itulah karena the ruling system dunia ini tidak mau orang mandiri. Karena kalau mandiri dia tidak bisa ditundukkan, Atur. tidak bisa ditundukkan, nggak bisa diatur dan nggak bisa ditundukkan. Ketika ada yang tidak sesuai dia bisa nolak. Persoalannya sekarang tidak sesuai nggak bisa nolak. Caranya apa? Kasih yang enak-enak Pak. Yang enak-enak ini membuat kita menjadi tidak sadar. Dan itulah cara yang disebut dengan comfort zone. Orang sudah begitu comfort dengan Jakarta, takut meninggalkan Jakarta. Itulah makanya saya menawarkan, tetaplah di Jakarta. Ya, karena Jakarta akan tetap menjadi sentra ekonomi. Ya, tapi dengan cara apa? Jangan sampai walaupun nanti akan pindah ke IKN. Nah, di luar itu karena bukan kewenangan saya nantinya. Tapi Jakarta akan tetap, saya pastikan akan tetap menjadi sentra ekonomi. Tapi ekonomi yang seperti apa? Kita atur pajaknya, kita atur bahan-bahannya dan sebagainya, supaya betul-betul ekonomi kerakyatan itu bisa hidup jauh lebih baik daripada sebelum adanya pandemi. Apa rencana Bapak dalam membuat perekonomian Jakarta akan menjadi lebih baik dibandingkan sebelum pandemik dengan sistem yang Bapak sekarang anut? Kalau untuk ekonomi, saya concern dulu kepada WHO Pandemic Treaty, Pak. Kan 5 visi 1, Pak. Ibadah, ya, Pak. Karena Satu ibadah. ya ibadah, bebas ibadah, Betul. ya. Iya. Kapanpun dan dimanapun Betul. tanpa dilarang oleh pihak manapun Berarti juga. akan ada perlindungan di dalam beribadah. Of course. Oke, baik. Ya, Nomor 2. ya. Ini Pancasila ini. Iya. Ya. Setuju. Yang kedua mencabut semua yang kebijakan atau peraturan yang tidak Tidak pro rakyat. pro rakyat. Baik. Apa itu nanti breakdownnya apa? Itu kan bermisi. Nanti programnya akan panjang kalau kita jelaskan karena Baik. program ini perlu Diulas satu persatu. diulas satu persatu. Baik, setuju. Poin 3. Poin 3. Menjadikan Jakarta sebagai sentra ekonomi. Walaupun nanti pindah IKN. ke IKN, tetap Jakarta akan menjadi sentra ekonomi nasional dengan cara memangkas juga akar-akar korupsi. Yang penting mereka bekerja dengan baik, ya, dan membuat produk-produk yang baik, bukan yang fake. Kan banyak yang fake juga, Iya. Banyak. sehingga merugikan yang merek asli dan sebagainya. Iya. Betul. Nah itu kan harus kita tata, Pak. Ini banyak breakdownnya itu. Iya. Ya, sentra ekonomi. Yang ketiga, yang keempat, tidak ada lagi mandatory vaksin. Tidak akan ada lagi Ya. mandatory apapun juga, terutama dalam bidang kesehatan. Dan rakyat DKI tidak akan dijadikan kelinci percobaan. Ya. Breakdownnya tidak boleh ada yang di PHK. Tidak boleh buat aturan-aturan dengan alasan prokes atau protokol kesehatan. Supaya orang bisa beraktivitas dan memiliki mobilitas tanpa Oh, baik. Dibatasi. ya. Tanpa Karena pembatasan. apa? Ekonomi ini akan berjalan ketika ada aktivitas kehidupan. Setuju. Gitu. Ada pom bensin, orang jalan ke sana, di sana orang lapar, ada rumah makan. Ekonomi ini berjalan. Akan berputar roda. Iya, Baik. itu. Ketika Tapi kalau ada aturan begini nggak aturan boleh, prokes dan kemudian sampai nggak boleh keluar, jalannya harus lewat PPKM, sini, ya maka kan? semua ini akan roda ekonomi Iya, mandek gitu. Dan ketika iya. mandek ya harus tutup, hancur. mall tutup, Hancur, nggak terus bisa jualan. ya mallnya ada, ya Pak ya. Tapi daya beli sudah turun kayak sekarang. Sangat Dan akhirnya mallnya, pemilik mall akan disita, Pak. Setuju. Ya, Ya. dia borehkan ke bank, dia ambil pinjaman dari bank, tetapi dia tidak akan bisa mengembalikan lagi. Tidak ada perputaran yang Ya, selayaknya Ya. sehingga membuat bagaimana Ya. utang itu bisa terbayar. ya, dengan dan baik. itu adalah desain juga, Pak, oleh the ruling system. Baik. Nomor 5 Pak, silakan. Ya, memperbaiki kualitas pendidikan Ya. agar para murid itu memiliki Beradab. akhlak Hmm. yang menjadikan mereka menjadi manusia yang beradab. Ya. Tentunya kita harus menghadirkan para pendidik. Mm-mm. Pendidik-pendidik yang unggul, terutama dalam hal adab. Adab itu begini, Pak, jiwanya itu memancarkan sesuatu yang membuat orang tuh ketular. Aura positif gitu maksudnya. Bahasa orang umumnya aura positif. Jadi walk the talk, Walk the talk. walk the talk. Betul-betul dia ikhlas melakukan segala sesuatunya. Dia melihat, tidak membedakan antara murid satu dengan yang lain. Mhm.
Dia melihat ini sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Nah ini hal-hal yang orang hanya ada di mindset, tapi di dalam prakteknya tidak bisa melaksanakan, Pak. Ya. Karena selama di sekolah orang cuma dididik menguasai mainnya aja, bodinya nggak dilatih untuk ringan tangan, Oh iya iya. untuk apa? Cuman ilmu aja, cuman pengetahuan aja. Makanya Iya, dibilang cuman NATO. ilmu pengetahuan. NATO itu ilmu mereka. No Ya, kita action harus not menolong, only kamu harus atau- ini teori ya. terus. Oh, teori. Tubuh ini harus dilatih, bukan saja membuat dia meraih angka-angka yang tinggi, ya, dan menyikut kanan kiri, Iya Hmm. iya. ya. Tetapi bangunlah dia menjadi manusia-manusia yang punya adab, sehingga dia menjadi garam dan terang. Iya. Garam itu apa? Dia pembeda. Dia memberikan dampak. Tidak seperti yang kita rasakan. Setiap orang ingin orang lain memiliki dampak buat diri dia. Dampak yang menyenangkan. Selalu transaksional kan? Iya. Ya. Bahkan di keluarga pun bisa terjadi begitu. Kurang apa gue? Gue sudah bikin begini, dia masih bikin. Itu transaksional, Pak. Padahal di firman Tuhan dikatakan apa? Pada saat dia mau menikah, aku akan menerima dia dalam suka maupun duka. Begitu ada nggak enak sedikit, udah mulai maki-maki dan sebagainya. Betul. Nah ini maksud saya. Mungkin kita harus samakan dulu pemahaman itu. Gitu. Tetapi ekonomi pun tidak akan jalan kalau ini main, Pak. Ekonomi mereka yang jalan, kitanya hanya apa? Dikasih makan gratis. Jadi akhirnya apa? Sifat budak itu tertanam. Ya, itu tidak baik, Pak, mendidik seperti itu. Kelihatannya enak kan, Iya, tapi iya. menspoil, ya. Apakah itu terjadi dengan demikian? Tidak, karena kemampuan kehidupan rakyat menurun. Terus ini menjadi solusi. Tidak demikian sebenarnya. Ya. Kemampuan menurun itu bukan kemauan rakyat, tetapi sistem yang menciptakan menjadi sulit. Tujuannya apa? Iya, supaya bisa gini. Mengontrol masyarakat. Mengontrol masyarakat, Pak. Jadi ingat nggak seperti Bani Israel ketika sudah dikeluarkan Musa dari tanah perbudakan, Iya. mereka bersungut-sungut kan? Iya. Apa yang mereka minta? Iya. Kembali. Kembali ke Iya. Mesir. Karena di Mesir Seperti ada ini. makanan. Nah, ini sekarang sedang dikembalikan ke sana. Wow. Saya melihat sejauh itu, Pak. Ini sedang dikembalikan dengan cara yang manis, dengan tipu daya. Saya harus sampaikan ini. Ya, saya harus sampaikan ini karena ternyata tipu daya iblis, dia bermain dengan apa? Sistem. Daya itu kan upaya. Betul. Dia memperdaya orang dengan begitu halus, secara terstruktur, sistematis dan masif, dan semua orang mengalami sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang digiring oleh gembala. Domba-domba ini digiring oleh gembala yang justru bukan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, malah membuat kita masuk ke dalam kematian yang kekal. Wow. Ya, jadi tipu muslihat iblis ternyata setelah saya pelajari, dia bermain dengan sistem yang masif. Berarti PR kita banyak dong, Pak, kalau harus mendobrak semua sistem yang ada di dunia ini. Banyak kalau kita berpikir dengan secara matematika dunia. Kalau kita berpikir dengan kuasa Tuhan, 5 tambah 2 itu bukan 7. Iya. Dia menyelesaikan Memberi makan sekaligus gitu. 5.000 orang. 5.000 bahkan Plus lebih. lebih 12 Ya, baku. jadi infinity. Hmm. Ya, bagaimana membangun shalom di bangsa ini? Bagaimana membangun shalom di rakyat DKI Jakarta? Suatu negara itu disebut negara kalau ada rakyatnya. Betul. Betul. Kalau rakyatnya, Nah, habis rakyatnya ya berarti dan bukan rakyatnya itu adalah tubuh-tubuh yang akan dijual tadi. Jadi mungkin kita tetap masih ada di wilayah Indonesia, tapi we have no right. Kita tidak punya lagi hak free will yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saya sebut undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan. Kenapa kemanusiaan? Karena dia mencabut semua hak asasi kita dan mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Wow. Bagaimana caranya kita bisa membuat pemerintah sadar bahwa ini nggak bagus buat rakyatnya? Saya rasa mereka sudah dengar kok. Oke. Saya ngomong-ngomong. Bahkan saya mengajak Menteri Kesehatan Budi Gunadi untuk berdiskusi terbuka. Lalu apa hasilnya? Nggak ada.
Mereka kan kayak begini, ya, anjing menggonggong. Apa? Kafilah berlalu. Nah itu dia. Dia ingin berlalu kok, gitu kan? Ya, baik. Kurang tegas apa saya bicara begini? Kalau perlu bicara dengan siapalah. Ya. Masa nggak ada? Termasuk yang mensahkan undang-undang ini. Yang mensahkan undang-undang ini kan DPR. Tentunya Komisi 9. Apa mereka tidak membaca isinya? Kalau mereka membaca isinya, maka mereka tidak akan. Lah itu maksud saya, Pak. Ya. Apa tidak Karena ada? ini kan endorse, Bu. Sudah diketik dalam bahasa Inggris, tinggal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namanya endorse, tahu kan, Bu? Tahu. Suka tidak suka pokoknya. Harus. Oh no toh. Karena kita menerima bantuan dari mereka. Iya. Maka ini harus Ya, dijalankan. karena kita punya sistem ini kan mereka yang atur. Loh, nama presiden, kepala negara jadi presiden itu kan istilah mereka juga. Ya. Dan perhatikan setiap perubahan kabinet selalu ada perubahan nomenklatur. Sejak reformasi itu ada perubahan nomenklatur kementerian. Maksudnya bagaimana? Ya dulunya misalnya Kominfo nggak ada, dulu Kementerian Pariwisata berubah jadi Kominfo, Kementerian Menteri Penerangan berubah jadi Kominfo, kan itu berubah, Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Kebutuhan yang akan mereka kerjakan di depan. Ya. Gitu. Misalnya banyak muncul badan-badan. Dulu nggak ada KPK, nggak ada PPATK, nggak ada KPAI, nggak ada KY, nggak ada MK. Apakah itu bukannya membuat negara ini lebih baik atau lebih buruk? Yang faktanya dong. Ya, kita selalu berpikir itu, terus yang terjadi sebaliknya. Faktanya mereka bagaimana? Ayo. Kalau KPK ya sekarang ini lebih banyak orang-orang yang lebih korupsi. Ya, artinya bangsa ini menjadi menerima karena diiming-imingi dengan konsep yang baik. Dalam pelaksanaannya, Bisa dijabarkan? pisau ini kan baik tergantung siapa yang megang. Benar. Betul. Nah itu, paham ya? Berarti semua badan-badan ini baik kalau dipegang oleh orang yang benar. Tentunya. Betul. Ya, tetapi udang di balik batu. Makanya mereka tidak senang dengan orang benar. Karena kalau orang benar tidak bisa Diatur. disuruh diatur untuk berlaku yang tidak Yang curang. atau tidak baik. Paham ya? Paham. Jadi kalau yang memimpinnya tidak bukan genuine, memiliki hati takut akan Tuhan, cakap, punya pengetahuan, bijaksana, dan menjauhi suap dan korupsi. Kan ada di Keluaran tuh, Pak. Iya. Maka ya nanti kita akan melihat, time will tell. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Jenderal Komjen Pol Dharma Pangekun, di mana dia memberitahu fakta tentang iblis memakai elit global untuk mengontrol umat-umat dan anak-anak Tuhan supaya jauh dari Tuhan. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu support channel Anak Tuhan, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga sebelum saya undur diri atau undur pamit, saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan untuk kita semua. Firman-Nya ada di Yesaya 40 ayat 29 yang berbunyi, Ia juga yang mengaruniakan kuat kepada orang yang penat dan ditambahinya kuat kepada orang yang tiada bergaya lagi. Yang artinya adalah Tuhan kuat bagi yang lemah, Dia memberi kekuatan ketika kita membutuhkannya. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan, sekaligus saya undur pamit. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24.
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.